atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, pada saat ini saya akan mempresentasikan perencanaan perhitungan volume besi dan beton pada struktur lantai bangunan dormitory Eko Family di Kupang. Perkenalkan, nama saya Kristi Lendo dengan NIM 20012120 dengan dosen pembimbing 1 Insinyur Chris Sombokau MT, dan dengan dosen pembimbing 2 Dr. Insinyur Don Radius Gerald Kabo SST MT. Selanjutnya daftar isi. Yang pertama itu ada kata pengantar, yang kedua itu ada bab 1 pendahuluan, latar belakang, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan. Yang ketiga itu ada bab 2 dasar teori, dan yang keempat itu ada bab 3 pembahasan dan analisa data. Yang keempat itu ada bab 4 penutup, dan yang kelima itu ada daftar pustaka. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang. Provinsi Sulawesi Utara berusaha untuk meningkatkan dan memaksimalkan pembangunan daerah. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu sarana dan prasarana yang sangat menentukan untuk menunjang kelancaran dan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah. Nah, plat adalah struktur plat kaku yang secara khusus terbuat dari material monolit yang tingginya lebih kecil dibandingkan dimensi-dimensi lainnya. Beban yang umumnya bekerja pada plat mempunyai sifat banyak arah dan tersebar. Plat dapat ditumpu di seluruh tepinya atau hanya pada titik tertentu, misalnya pada kolom-kolom atau campuran menerus dan titik. Kondisi tumpuan dapat berbentuk sederhana atau jepit. Jika nilai perbandingan antara panjang dan lebar plat lebih dari 2, digunakan penulangan satu arah atau one way slab. Dan apabila perbandingan antara panjang dan lebar plat tidak lebih dari 2, maka digunakan penulangan 2 arah atau two way slab. Selanjutnya tujuan dan manfaat. Untuk tujuan manfaatnya itu yang pertama itu untuk mengetahui beton dan plat lantai, yang kedua untuk mengetahui penulangan plat lantai, yang ketiga itu untuk mengetahui beban plat lantai, dan untuk manfaatnya agar kita dapat mengetahui apakah plat lantai tersebut itu kuat. Selanjutnya itu bab 2 ada dasar teori. Nah, dasar teori yang pertama itu plat secara umum. Plat lantai merupakan salah satu komponen struktur konstruksi pada suatu bangunan, baik itu gedung, perkantoran maupun rumah tinggal. Bisa juga menjadi struktur konstruksi pada jembatan. Nah, menurut Nawawi pada tahun 1990, plat lantai adalah elemen horizontal utama yang menyalurkan beban hidup maupun beban mati ke kerangka pendukung vertikal dari suatu sistem struktur. Elemen-elemen tersebut dapat dibuat sehingga bekerja dalam satu arah atau bekerja dalam dua arah. Selanjutnya itu ketebalan plat lantai disesuaikan dengan yang pertama itu bebannya akan ditumpuk, yang kedua itu jarak antar balok penumpuk, yang ketiga bahan yang digunakan, dan yang keempat itu besar lendutan yang diizinkan. Menurut Sudarmoko pada tahun 1996, plat adalah elemen horizontal struktur yang mendukung beban mati maupun beban hidup dan menyalurkan kerangka vertikal dari sistem struktur. Plat dipakai pada struktur arsitektur, jembatan, struktur hidrolik, pekerasan jalan, pesawat terbang, kapal, dan lain sebagainya. Nah, menurut Asroni pada tahun 2010 menyatakan plat beton bertulang adalah struktur tipis yang dibuat dari beton bertulang dan dengan bidang yang arahnya horizontal dan beban yang bekerja tegak lurus pada bidang struktur tersebut. Selanjutnya itu fungsi plat. Fungsi plat itu yang pertama sebagai pemisah ruang bawah dan ruang atas, dan yang kedua itu sebagai tempat berpijak pengundi lantai atas, yang ketiga untuk menempatkan kabel listrik dan lampu pada ruang bawah, yang keempat itu meredam suara dari ruang atas maupun ruang bawah, yang kelima itu menambah kekakuan bangunan pada arah horizontal, dan yang keenam itu menambah kekakuan pada arah vertikal. Selanjutnya itu kelebihan plat beton. Kelebihan plat beton itu yang pertama mampu menahan beban besar, yang kedua dapat mengisolasi suara secara baik, yang ketiga tidak dapat terbakar, yang keempat terdapat lapisan gerak air, yang kelima itu mempermudah pemasangan tegel atau keramik, dan yang keenam itu tahan lama. Selanjutnya itu metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan yang pertama itu persiapan.
Persiapan dimulai dari pengukuran untuk mengatur dan memastikan tingkat kerataan ketinggian oleh plat lantai itu. Yang kedua itu pengecoran. Nah, pekerjaan plat lantai dimulai dari proses pembekistingan plat. Scaffolding disusun secara berjajar bersama-sama dengan scaffolding untuk balok, meningkatkan posisi plat lantai lebih dari tinggi balok, maka scaffolding untuk plat harus lebih tinggi, serta dibutuhkan mainframe tambahan untuk menggunakan joint pin. Anda bisa memperhatikan ketinggian scaffolding plat lantai dengan mengatur base jack dan overhead jacknya. Proses pengecoran plat lantai itu harus dilakukan bersama-sama dengan pengecoran balok. Peralatan pendukung yang digunakan untuk pengecoran balok antara lain bucket, trip mixer, vibrator, lampu kerja, dan papan perata. Setelah engineer mendapatkan izin pengecoran dari konsultan pengawas, engineer kemudian menghubungi pihak batching plant untuk mengecor sesuai dengan mutu dan volume yang dibutuhkan. Selanjutnya itu pembongkaran. Pembongkaran backing harus dilakukan pada waktu yang tepat untuk memperoleh hasil beton yang berkualitas baik serta agar tidak merusak beton tersebut. Hal ini tidak terlepas dari fungsi backing tersebut, selain sebagai cetakan berguna juga sebagai penunjang sampai beton benar-benar mengeras. Dan untuk perawatan, wajib punya melakukan perawatan terhadap beton selama proses pengeringan berlangsung, sebab adonan beton yang mengering terlalu cepat mengakibatkan hasilnya tidak bagus, retak-retak dan tidak sesuai rencana. Maka setelah dilaksanakan pengecoran, lakukan upaya perawatan untuk menjaga beton. Proses perawatan beton ini dilakukan dengan menjaga kondisinya senantiasa basah dengan menyilamnya. Perawatan ini dilakukan selama 7 hari berturut-turut. Selanjutnya itu pembebanan plat. Yang pertama itu beban mati atau TB. Beban mati adalah semua beban yang berasal dari berat bangunan, termasuk segala unsur tambahan tetap yang merupakan satu kesatuan dengannya. Yang kedua, beban hidup atau KL. Beban hidup adalah semua beban tidak tetap kecuali beban angin, beban gempa, dan pengaruh-pengaruh khusus yang diakibatkan oleh selisih suhu, pemasangan erection, penurunan fondasi, susut, dan pengaruh-pengaruh khusus lainnya. Beban hidup diperhitungkan berdasarkan perhitungan matematis dan menurut kebiasaan yang berlaku pada pelaksanaan konstruksi di Indonesia. Beban ultimate atau QU. Beban ultimate merupakan kombinasi beban terfaktor dari beban mati QB dan beban hidup QL sesuai dengan SMI 032847 2013. Didapatkan kombinasi beban sebagai berikut. QU sama dengan 1,2 kali QB tambah 1,6 kali QL. Ini itu penulangan plat. Nah, penulangan plat lantai itu menurut Asroni pada tahun 2010 menyebutkan bahwa plat dengan tulangan pokok satu arah akan dijumpai jika plat beton lebih dominan menahan beban yang berupa beban lentur pada bentang satu arah saja. Contoh plat satu arah adalah cantilever atau level, dan plat yang ditumpuk oleh dua tumpuan sejajar adalah plat dua arah. Selanjutnya bab 3, pembahasan dan analisa data. Yang pertama itu dana plat lantai. Plat lantai pada gedung direncanakan menggunakan beton bertulang dengan sistem dua arah X dan Y atau 4 tumpuan sejajar. Plat lantai dianggap terjepit pada keempat sisinya. Tebal plat direncanakan 120 mm. Dana plat lantai dapat dilihat pada gambar di sampingnya. Dana gambar plat lantai pada pembangunan dormitory Eco Family Likupang. Dan untuk arah LX-nya sama dengan 500, arah L-nya 200, tebal plat 12 cm, mutu beton K300. Nah, sama dengan LX kali tebal plat, V sama dengan 1,2 meter pangkat 3. Itu data-data perencanaannya. Data-data perencanaan itu untuk mutu beton K300, tebal plat lantai 120 mm sama dengan 0,12 meter, berat plafon dan pengantung itu 0,33 kN per meter pangkat 2, berat jenis spesi itu sama dengan 21 kN per meter pangkat 3 sesuai PP URG 1987. Ini tinjauan pembebanan plat, beban mati. KD plat 120 mm sama dengan 0,12 kali 25 sama dengan 3 kN per meter persegi. Soalnya KD plafon dan penggantung sama dengan 0,33 kN per meter persegi, dan KD spesi itu
3 cm sama dengan 0,3 kali 21 sama dengan 0,63 kN per meter persegi. Nah, TD total didapatkan 3,96 kN per meter persegi. Selanjutnya beban hidup KL sama dengan 1,92 kN per meter persegi, dan total beban KU 1,2 TD kali 1,6 KL sama dengan 7,824 kN per meter persegi. Perhitungan momen plat lantai, rasio bentang panjang dan pendek plat lantai tipe B2B sesuai yang ditinjau. L per LX sama dengan 2/5 sama dengan 2,5, dengan total beban QU 7,824 kN per meter persegi. Maka momen perlu plat lantai, momen perlu M sama dengan 0,01 kali CLX kali QU kali LX pangkat 2. Nah, untuk MLX plus sama dengan yang pertama 0,01 kali 21 kali 7,824 kali 5 pangkat 2 dapat sama dengan 4,107 kN per meter, kilonewton kali meter. Soalnya MLY plus sama dengan 0,01 kali 21 kali 7,824 kali 5 pangkat 2 sama dengan 4,107 kN kali meter. Soalnya MTX minus sama dengan 0,001 kali 52 kali 7,824 kali 5 pangkat 2 sama dengan 10,171 kN kali meter. Soalnya untuk MTY minus sama dengan 0,01 kali 52 kali 7,824 kali 5 pangkat 2 sama dengan 10,171 kN kali meter. Ulangan pada plat lantai, lapangan pada RAX, MLX plus sama dengan 4,107 kN kali M sama dengan 4,0107 kali 10 pangkat 6 nmm, dengan data perencanaan yang pertama B sama dengan 1000 mm, H sama dengan 120 mm, untuk FC 24,90 MPa, EV 420 MPa, D besar 10 mm, untuk DS 20 tambah 10 per 2 sama dengan 25 mm, dan untuk D 120 per 25 sama dengan 95 mm. Dan untuk rumus di soalnya itu K sama dengan LX per Q kali B kali D pangkat 2 sama dengan 4,107 kali 10 pangkat 6 per 0,9 kali 1000 kali 95 pangkat 2 sama dengan 0,505 MPa, kurang dari Qmax 8,861 MPa. Untuk tulangan pokok, AS sama dengan 0,85 kali FC kali A kali B per FY sama dengan 0,85 kali 24,90 kali 2,294 kali 1000 per 420, didapat hasil sama dengan 115,601 mm pangkat 2. Untuk FC kurang dari 31,36 MPa jadi 420. AS U lebih dari 1,4 kali B kali D per FY sama dengan 1,4 kali 1000 kali 95 per 420, didapat hasil 316,66 mm pangkat 2. Dipilih yang paling besar, jadi untuk AS U nya sama dengan 316,66 mm pangkat 2. Untuk jarak tulangan S sama dengan 1/4 kali Pi kali D pangkat 2 kali S per ASU sama dengan 1/4 kali Pi kali 10 pangkat 2 kali 1000 per 316,66 sama dengan dapat hasil 248,072 mm. Nah, S kurang dari 2 kali H sama dengan 2 kali 120 sama dengan 240 mm. Dipilih yang paling kecil, jadi dipakai S sama dengan 200 mm. Ya, dari S kurang dari 248,072 mm. Luas tulangan AS sama dengan 1/4 kali Pi kali D pangkat 2 kali S per S, jadi dapat hasil 1,4 kali Pi kali 10 pangkat 2 kali 1000 per 200, dapat hasil 392,699 mm pangkat 2 ASU. Oke, jadi dipakai tulangan pokok AS diameter 10 jarak 200 sama dengan
392,699 mm pangkat 2. Selanjutnya penulangan plat lantai pada arah Y. MLY plus sama dengan 7,824 kN kali M sama dengan 7,824 kali 10 pangkat 6 nmm dengan data perencanaan B 1000 mm, H 120 mm, untuk FC 24,90 MPa, untuk EP 420 MPa, untuk D 10 mm, dan untuk DS 25 tambah 10 sama dengan 35 tambah D untuk keperluan pemasangan, dan untuk D kecil 120 kurang 35 sama dengan 85 mm. Untuk tulangan pokok pada arah MLY, AS sama dengan 0,85 kali FC kali A kali B per FY, 0,85 kali 24,90 kali 2,573 kali 1000 per 420 dapat hasil 129,660 mm pangkat 2. Untuk FC kurang dari 31,36 MPa jadi 420. Untuk ASU lebih dari 1,4 kali B kali D per FY sama dengan 1,4 kali 1000 kali 85 per 420 didapat hasil 283,33 mm pangkat 2. Dipilih yang paling besar jadi ASU sama dengan 283,33 mm pangkat 2. Jarak tulangan S sama dengan 1/4 kali Pi kali D pangkat 2 kali S per ASU sama dengan 1/4 kali Pi kali 10 pangkat 2 kali 1000 per 283,333 sama dengan 277,199 mm. S kurang dari 2 kali H sama dengan 2 kali 120 sama dengan 240 mm. Dipilih yang kecil jadi dipakai S sama dengan 200 mm. Untuk S kurang dari 277,199 mm. Untuk luas tulangan AS sama dengan 1/4 kali Pi kali D pangkat 2 kali S per S sama dengan 1,4 kali Pi kali 10 pangkat 2 kali 1000 per 200. Didapat hasil sama dengan 392,699 mm pangkat 2. AS oke. Jadi dipakai tulangan pokok AS sama dengan D10 untuk jarak 200 sama dengan 392,699 mm pangkat 2. Untuk bab 4 penutup. Yang pertama kesimpulan, untuk momen plat lantai diperoleh momen perlu M sama dengan 0,001 kali CLX kali QU kali LX pangkat 2. Untuk MLX plus 0,001 kali 21 kali 7,824 kali 5 pangkat 2 sama dengan 4,107 kN kali M. Untuk MLY plus 0,01 kali 21 kali 7824 kali 5 pangkat 2 sama dengan 4,107 kN kali M. Dan untuk MTX minus 0,01 kali 52 kali 7,824 kali 52 sama dengan 10,171 kN kali M. Dan untuk MTY minus sama dengan 0,01 kali 52 kali 7,824 kali 5 pangkat 2 sama dengan 10,171 kN M. Dan untuk penulangan plat lantai X Y untuk arah X sama dengan 7,824 kN M, dan untuk arah Y sama dengan 7,824 kN kali M. Plat lantai beban mati KD plat 120 mm sama dengan 0,12 kali 5 sama dengan 3 kN per meter pangkat 2. Untuk KD plafon penggantung sama dengan 0,33 kN per meter pangkat 2. Untuk KD spesi 3 cm sama dengan 0,03 kali 21 sama dengan 0,63 kN per meter pangkat 2. Untuk KD total 3,96 kN per meter pangkat 2. Untuk beban hidup KL sama dengan 1,92 kN per meter pangkat 2. Untuk total beban QU sama dengan 1,2 kali KD sama dengan 1,6 tambah 1,6 kali KL sama dengan 7,824 kN per meter pangkat 2. Untuk bab nilai dan kesan, dalam perencanaan gedung ini digunakan plat 2 arah untuk plat atap dan plat lantai dengan ukuran tebal plat 120 mm dan telah memenuhi syarat maksimum yang diizinkan. Terima kasih.